Bapak Ibu sekalian, kita coba cermati penjelasan yang disampaikan oleh para mufassirun. Dalam hal ini kita kutip dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran. Muallif rahimahullah menyatakan, walaqad akhadallahu ahdal muakkada ala bani Israila bima sayati dzikruhu qariban. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian yang kuat terhadap Bani Israel. Bani Israel itu kenapa Pak? Oh, nggih, matur suwun. Bani Israel itu berarti keturunan Yakub. Karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, bukan Sarah bahasa Madura nggih. Sarah ini dari kata sarro yasurru, menyenangkan. Sarah itu wanita yang menyenangkan. Tapi kalau dibahasa dengan logat bahasa Madura berbeda. Sarah gitu. Soro gitu. Makanya memang intonasi itu menentukan. Kemudian menikah dengan Hajar. Pernikahan dengan Hajar punya anak Ismail alaihissalam. Kemudian keturunan Ismail alaihissalam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdullah. Muhammad ibni. Dari Sarah punya anak Yakub. Kemudian Ishak dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya di antara keturunannya adalah Yusuf. Yakub ini punya anak Yusuf, ini punya anak Ishak, mohon maaf, Ishak. Kemudian punya anak Yakub, punya anak Yusuf. Dari Yakub inilah yang kemudian diistilahkan dengan Bani Israel. Oke, di sini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dengan Bani Israel bima sayati dzikru qariban. Nanti perjanjiannya akan kita lanjut, kajiannya kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya. Wa aqama alaihim itsna asyara naqiban. Kemudian dari sini ada 11 yang kemudian diistilahkan dengan naqib, perwakilan. Kalau kemudian kita coba mencermati dari kehidupan sejarah, maka nyambung nanti Bapak dengan Rasulullah SAW. Ingat ada namanya Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah yang pertama itu 12 orang. 3 dari Aus, ya. Kemudian sisanya 8 dari Khazraj. Ya. Kemudian ini istilahnya sebagian orang memberikan istilah dengan nakib, perwakilan. Jadi orang-orang pilihan dari Aus nanti punya kewajiban menyampaikan. Supaya semangat dakwah ini tetap terjaga saat itu, Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab ibn Umair untuk di fase Aqabah yang pertama. Apa tujuannya Mus'ab? Mengajarkan kepada mereka
ta'limul Quran, mengajarkan Quran, termasuk mengajarkan tentang asasul Islam, dasar-dasar agama Islam, gitu. Ini tugas yang diemban oleh Mus'ab ibni Umair. Dan Mus'ab ini anak-anak muda, jadi masih kategori syabab, belum nikah Pak, diutus ya. Karena kalau kita cermati pengikut dakwah Rasulullah SAW di awal, yang tertua itu Abu Bakar, 37 tahun. Ini Abu Bakar. Umar di bawahnya. Apalagi Utsman, termasuk juga sahabat Ali bin Abi Thalib. Karena itu tidak mengherankan pada saat selepas peristiwa perang Tabuk, Rasulullah SAW mengangkat sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid di saat usianya 17 tahun. Jadi panglima perang untuk menaklukkan Romawi, Rum, ya, di bawah kepemimpinan Heraklius saat itu. Usia 17. Di antara yang ikut serta dalam pasukan ini ada Abu Bakar, Pak. Ada Umar, ada Utsman, ada Abu Ubaidah ibnil Jarrah, ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini orang-orang besar yang kemudian di antara sejarah dikatakan as-sabiqunal awwalun, senior, gitu. Generasi senior dipimpin oleh anak muda usia 17. Karena itu ada sebagian mengkritisi kebijakan Rasul. Masa yang dipimpin adalah anak muda? Ketika mendengar Rasulullah SAW mendengar ada semacam gejolak di masyarakat, mempertanyakan kenapa Rasulullah SAW mengangkat seorang Usamah bin Zaid. Rasulullah mengatakan, balaghani, langsung naik mimbar selepas salat subuh. Balaghani maqalah, telah sampai kepadaku informasi bahwa kalian mempertanyakan penunjukan saya terhadap Usamah bin Zaid. Rasulullah mengatakan, kalau kalian mempersalahkan, ta'antum, kalian menuduh atau memberikan kecaman terhadap pilihan saya terhadap Usamah, berarti kalian telah mempermasalahkan saya mengangkat Zaid sebagai panglima perang saat itu yang gugur di medan perang. Ketahuilah mereka berdua adalah orang yang sangat cinta kepadaku dan cinta kepada Allah. Saat itu sahabat semuanya diam. Artinya ibu sekalian, sebenarnya dari peristiwa-peristiwa sejarah ini, kebangkitan umat Islam itu ditentukan oleh anak-anak muda, syabab, ya, anak-anak muda. Usamah bin Zaid masih muda. Karena itu setelah Rasulullah wafat, Rasulullah akan menetapkan Usamah ini hari Rabu. Hari Rabu menetapkan suruh berangkat ke Romawi. Tapi kemudian disuruh berhenti dulu di daerah namanya Al-Jurf. Al-Jurf. Jurf ini sekarang pasar Loak di Madinah. Jadi kalau mau cari, ya bukan resokan Pak. Jadi pasar Loak itu pasar ya mobil bekas, karpet bekas, terus AC bekas, gitu. Itu semua pusatnya di Jurf. Murah. Toyota Corolla waktu itu tahun 96 hanya 10.000 real, hanya 6 juta Pak. Karena itu mahasiswa Indonesia itu beli di sana untuk apa?
nyambut saudara-saudaranya yang datang waktu haji di bawah. Waduh, sugih anaknya. Kenapa? Punya mobil. Padahal ya mobil belinya di luar. Karpetnya itu kan tebal-tebal juga, AC juga murah. Nggih, gitu. Makanya jenengan nanti kalau umroh di pinggir jalan itu ada yang jual kan ya, baju-baju itu. Itu kulaannya di sana, Pak. Ala khamsarial. Baju thawb, baju apa namanya? Gamis 5 real. Paling tinggi 10 real. Itu kulaannya di sana. Jadi jenengan kalau kulaan bisa di sana nanti. Di Jurf. Ya, ini hari Rebu. Karena diperintahkan dan Rasulullah SAW sendiri yang menyerahkan bendera perang itu kepada Usamah bin Zaid. Tapi Usamah masih bolak-balik dari Jurf ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Hari Senin pagi Rasulullah mengatakan, "Emdi ala barakatillah." Berangkatlah engkau wahai Usamah bin Zaid dan pasukanmu, mudah-mudahan Allah memberkahi langkahmu. Tapi ketika Usamah sudah berjalan, tidak jauh dari itu terdengar berita ada susulan kalau Rasulullah SAW wafat. Jadi diberangkatkan di masa-masa Rasulullah sudah sakit. Karena hari pertama Rasulullah sakit itu hari Rabu. Nah, kemudian di Abu Bakar dibaiat. Langsung Abu Bakar mengambil kebijakan melanjutkan pesan Rasulullah SAW mengirim pasukan ke Romawi. Padahal Madinah sedang menghadapi masalah. Nah, apa masalah Madinah? Harokatul murtadin, gerakan orang-orang murtad. Kemudian kelompok orang yang enggan membayar zakat, mani'iz zakah. Munculnya mutanabbiin, munculnya nabi-nabi palsu. Ini kondisi Madinah. Artinya stabilitas keamanan Madinah sedang goncang. Tapi Abu Bakar masih mengambil kebijakan mengirim Usamah. Di satu sisi, di sekitar hududul Madinah, batas-batas Madinah, itu beberapa kabilah qabail al-Arabiyah, kabilah-kabilah Arab ini ingin untuk menarik diri dari selama ini bekerja sama atau menjalin perjanjian dengan Rasulullah SAW. Jadi kondisinya pelik saat itu. Tapi Abu Bakar mengambil kebijakan tetap memberangkatkan. Dan kemudian Usamah bin Zaid menuju wilayah Tabu ini hanya 9 malam. 9 layali, 9 malam saja. Padahal kalau mulai dari Jurf itu sekitar 950 km. Perjanjian berangkat 9 malam sampai di sana, ternyata kekuatan Romawi di bawah kepemimpinan Heraklius sudah menarik diri dari Tabuk menuju Syam, begitu ya, menarik diri. Karena menarik diri berdasarkan wasiat Rasulullah pada hari Senin, pada saat memberangkatkan itu, ketika sampai kata Rasulullah jangan berlama-lama tinggal di sana dan segera kembali ke Madinah. Sehingga ketika di sana nunggu 1 hari tidak ada pasukan musuh, Usamah bin Zaid kembali ke Madinah. Abu Bakar menyambut di batas kota Madinah bersama para sahabat. Kenapa? Gembira karena keberhasilan Usamah bin Zaid dan pasukannya. Karena disambut, maka kemudian kelompok murtad ini, kelompok yang enggan bayar zakat, kelompok nabi palsu, plus kabilah-kabilah ini, bahasa Jawanya mungsret semangatnya. Kenapa mungsret itu? Ya sudah turun, sudah tidak down mental mereka, tidak jadi kemudian melakukan perlawanan kepada Madinah.
turun. Ini keberhasilan. Jadi strategi yang luar biasa. Kembali kepada ayat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ini ingin menjelaskan bahwa dulu Bani Israel itu membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara mereka ada namanya nagi, perwakilan lah bahasa kita sekarang. Rasulullah pun juga menggunakan pada saat peristiwa Bayatul Aqabah yang pertama, karena masing-masing dari Bani Aus, Khazraj dengan 3, Khazraj 8 orang ini menjadi wakil dari penduduk Madinah. Kemudian untuk menjaga semangat mereka menyebarkan dakwah Islam, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair. Karena itu dalam waktu setahun, kata sejarawan menyatakan, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali semuanya sudah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 tahun. Jadi Naqib ini punya kewajiban merekrut pengikut-pengikut baru. Jadi bahasanya Mus'ab mengajarkan kepada 3 atau 11 orang, 11 orang ini mengajarkan kepada para yang lainnya untuk menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat Bai'ah Aqabah yang kedua jumlahnya sudah bertambah menjadi 72 orang perwakilannya. Jadi menjadi 72 orang. Dari kaum wanita ada, dari laki-laki pun juga ada. Apa kata Allah? Kemudian kullu ra'isin, penjelasan mufassir, kullu ra'isin yakunu nadhiran ala man tahtahu. Jadi masing-masing naqib ini bertanggung jawab kepada anak buahnya. Bertanggung jawab. Sama seperti yang dilakukan terhadap suku Aus dan Khazraj. Wa qala Allahu lin-nabi li bani Israil inni ma'akum. Kata Allah kepada Bani Israel yang terlibat dalam ikatan perjanjian dengan Allah ini, inni ma'akum, aku senantiasa bersama kalian. Apa maksudnya? An-nasr wa ta'yid. An-nasr, Allah senantiasa membantu, memenangkan dan kemudian mendukung. Syaratnya apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, perjanjian Allah akan senantiasa memenangkan agamanya, memenangkan orang-orang yang berjuang dalam agamanya, menguatkan mereka-mereka yang berjuang di agamanya. Syaratnya lain aqamtumus shalah. Jadi kalau saya boleh memberikan penjelasan di sini untuk itu. Ta'yidullah, dukungan Allah kepada siapapun yang menegakkan ajarannya, itu syaratnya apa? Lain aqamus shalah. Lain aqamtumus shalah. Berarti syaratnya iqamatus shalah, melaksanakan salat. Yang kedua apa kata Allah? Wa ataitumuz zakah, ita az-zakah. Wa amantum birusuli, al-iman birrusul. Kalau di sini dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa azzartumuhum, memberikan dukungan, menolong. Kalau bahasa yang disampaikan wa nasartumuhum, nasru dinillah,
menolong menegakkan agama Allah. Kemudian yang keempat, wa aqradtumullaha al-qardul hasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bacakan dulu tafsirnya. Wa qala Allahu li bani Israil inni ma'akum bin nasri wat ta'yidi. Allah menyampaikan kepada Bani Israel, sesungguhnya aku, kata Allah, menolong kalian, membantu kalian, mendukung perjuangan kalian. Idza addaitumus salata ala wajhil akmal. Iqamatus salah ala wajhil akmal. Apa maknanya? Mengerjakan salat dengan benar, dengan sempurna. Jadi ala wajhil akmal, harus dengan sempurna. Ala wajhil akmal. Jadi ditunaikan sholat itu dengan sempurna. Ini yang perlu terus untuk menjadi evaluasi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita coba kaitkan dengan surat Al-Ma'un, gitu, itu kan jelas. Allah mengancam wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam salatnya. Itu penjelasan yang disampaikan oleh para mufassirun. Satu, lalai terhadap waktunya, atau maknanya menunda-nunda waktu sholat sampai kemudian mendekati waktu hampir habis. Ya, istilahnya sarib, asar campur maghrib, suha, subuh campur duha, gitu. Ini kan berarti waktunya sudah mepet-mepet. Atau yang kedua penjelasannya, menunaikan salat tetapi tidak dengan tadabbur terhadap untayan doa-doa yang kita baca. Jadi berarti iqamatus shalah ala wajhil akmal, menegakkan salat dengan pelaksanaan yang sempurna itu harus diupayakan melaksanakan dengan cara mentadaburi setiap bacaan-bacaan yang kita baca. Misal saja ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu kan maknanya jelas. Allah mendengar siapa saja yang memuji Allah. Karena itu kan kita menjawab Rabbana walakal hamdu. Ya Rabb, untukmu pujian, berarti tidak ada lagi pujian untuk yang lain. Mengharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wajhil akmal. Kemudian berikutnya juga nanti kalau kita coba cermati, Masya Allah luar biasa Pak. Kita akan merasakan nikmatnya ibadah itu ketika kita memahami, mencermat, mentadabur setiap makna yang kita baca, ayat yang kita baca, doa-doa yang kita lantunkan. Yang kedua, penjelasan mufassirun, wa ataitum zakata amwalikum. Jadi membayar zakat. Ini banyak ini bentuknya. Zakat pertanian, siraiyah, gitu. Ya, misal ini padi. Itu kan hanya 6 sok. 6 sok ini nisabnya. 6 sok itu diantara ada yang mengatakan 650 kilogram. Ada yang menafsirkan 650 kilogram ini dalam bentuk beras, begitu. Ada yang mengatakan 650 ini ya gabah. Kita cari mana? Lebih mudah aja gabah, gitu, tidak ruwet-ruwet. Kalau 600 kita panen 6 kintal 50 kilo, kita keluarkan dengan, karena kita menggunakan pupuk dan lain sebagainya, kan hanya 5%, kurang lebih 32,5 kilogram.
beras, gabah yang kita keluarkan. Selesai. Pendapatan kita bersih. Sekarang biaya pupuk mahal, biaya pengolahan mahal, biaya panen mahal. Iya, berasnya murah, nggih. Biaya air kan ngebor. Ini kan sudah dipotong oleh Allah menjadi 5% dari sebelumnya 10%. Kan sedikit tuh, gitu. Dengan kita mengeluarkan biaya hanya 5%. Tapi coba kalau kita bayangkan, berapa kali kemudian kita sukses? Coba kalau kemudian kita tanam, Allah nggak ngasih hujan, sumber air disedot pun juga tidak cukup. Kita akan melihat pada saat mayoritas melihat pada saat panen dan biaya, tidak melihat anugerah Allah yang lainnya. Gitu. Allah hanya minta ini. Dan ketika kita keluarkan, maka seluruh yang kita dapatkan menjadi bersih harta kita. Dengan sebab kita keluarkan zakatnya. Karena itu ini menjadi alasan Syekh Yusuf Qaradawi kenapa kemudian berpendapat adanya zakat profesi. Itu diantara alasan Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, itu mengatakan begini, kalau petani yang setiap 4 bulan sekali panen, itu harus mengeluarkan, bagaimana dengan profesi yang pendapatannya lebih besar, gitu. Misal ini dokter spesialis, dokter spesialis kandungan. Kalau kita datang konsultasi periksa, itu bayar dong mboten? Nah, gitu. Gitu. Kemudian ada mengeluarkan resep vitamin, resep ini. Itu kan dapat juga dari apotek, gitu kan? Jadi ada nanti ketika kemudian kerja ada jasa medis yang kalau dihitung umpamanya per bulan bisa mendapatkan umpamanya 15 juta rupiah. Kalau dibandingkan dengan petani 4 bulan gabah 650 kilo. Gabah sekarang 5.000 nggih. 5.000 kali ini berapa juta cuman. Nah, disinilah kemudian Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan berpendapat adanya beristihad beliau untuk zakat profesi. Begitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita mengeluarkan zakatnya selesai. Ini baru zakat pertanian. Kemudian zakat tijarah, perdagangan, gitu. Tuh, masih ada banyak elemen-elemen zakat. Kalau di Indonesia itu potensi zakat itu 278 triliun di 2019 kemarin. Potensi yang bisa dihimpun. Tapi yang terhimpun kan hanya kurang lebih hanya 8 triliun, Pak. Berapa persen? Kan ngoten. Gitu, enggak sampai, hanya berapa persen saja. Kalau 1%-nya kan 2,78 triliun, gitu. Berarti kurang lebih hanya 3-4% saja dari potensi 278. Jadi ini masalah juga. Karena itu dukungan Allah, takyid dari Allah itu perlu terus untuk kita memperbaiki diri untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lanjutannya penjelasan mufassir rahimahullah, wasaddaqtum birusuli jami'an duna tafriqim bainahum, membenarkan, beriman kepada Rasul, membenarkan seluruh utusan Allah tanpa membeda-bedakan. Okay. Jadi kalau kita ya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimani bahwa risalah Rasulullah SAW sudah kafah, sempurna. Begitu kan? Sudah sempurna ajaran Rasulullah SAW. Ya.
Kemudian lanjutannya, wa azzamtumuhum wa nasartumuhum. Nah, kemudian di sini azzartumuhum, nasartumuh, nasrudinillah, berupaya untuk memenangkan, menegakkan agama Allah. Berarti di sini al-qiyamu bidakwah, melakukan upaya menyerukan seruan dakwah dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau amar ma'ruf semua bisa, Pak. Ini kan yang agak berat ini. An-nahyu anil munkar. Dalam rumah tangga saja sama. Berat ini. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Ini berat. Kemudian kata Allah, wa aqradtumullaha qardan hasanan. Ay anfaqtum fi wujuhil khair. Al-qardul hasan, pinjaman kebajikan, itu maknanya al-infaq fi wujuhil khair, menginfakkan dari seluruh bentuk-bentuk kebaikan. Infak, ada istilahnya tarmimul masjid, apa namanya, infak untuk renovasi masjid. Ini Masya Allah, Pak. Kalau misal umpamanya kita bisa membeli untuk keramik 2 meter saja, 2 meter keramik, kita berikan di masjid, maka selama masjid itu dipakai sholat, kita dapat kebaikannya orang yang menunaikan sholat di situ. Sampai kita wafat pun pahala itu terus mengalir. Itu masjid. Oh sudah, umpamanya masjidnya kurang bagus sound sistemnya, sehingga pada saat khutbah itu tidak jelas, wakaf sound system. Letakkan sound system ini sudah. Itu kalau sound system yang bagus, yang pernah saya sempat beli itu 2 sound system besar, yang produk Italia itu 23 juta. Kalau dengan apa istilahnya, gede itu, Pak, mengatur mixernya itu total 28.500. Tapi semua orang ketika mendengarkan khutbah, selama itu dipakai khutbah, pakai sholat, pakai azan, pahala itu terus mengalir kepada siapa yang infak, ngalir terus dalam. Wah, kalau umpamanya dipakai untuk dangdutan ya bermasalah, Pak. Masalah, kan? Tidak pahala mengalir, itu berbahaya nanti. Nah itu di situ. Ini baru masjid. Atau kemudian supaya jamaahnya tidak gerah, kipas angin atau AC. Semua menikmati, sehingga ada satu masjid yang pernah saya ceritakan itu di Surabaya, di daerah Wiyung. Di daerah Wiyung. Itu aslinya tidak layak gitu. Artinya biasa gitu, Pak. Sudah kamar mandinya juga selalu kesannya pesing baunya enggak. Terus kemudian ada inisiatif dari salah satu jamaah, kemudian inisiatif untuk beliau punya jaminan rumahnya itu dia pinjam, mengajukan ke satu bank untuk renovasi masjid, habis 350 juta. Itu renov, Pak. Renov bagus, kamar mandi bagus. Itu pertama beliau sudah atas nama beliau. Jadi angsuran bulan pertama 5.600.000 itu. Itu beliau per bulan, karena minta waktu 10 tahun. Udah. Setelah masjid jadi, AC semua terpasang,
warga sekitar itu jarang yang punya AC. Pada saat sholat hari bulan puasa itu panas, jam 11 zuhur itu setengah 12, jam 11 itu sudah banyak di masjid, AC nyalakan leyeh-leyeh di masjid. Semua sholat di situ, habis sholat tidak langsung pulang, ngaji kemudian tidur sampai menjelang asar, bangun sholat asar baru pulang. Begitu. Tarawih akhirnya biasanya tidak penuh jadi penuh. Setelah itu kemudian diumumkan bahwa ini yang selama ini membayar adalah Bapak Fulan, Ustadz Fulan, begitu. Akhirnya jamaah infak tidak sampai 10 tahun, 5 tahun lengkap itu sudah lunas, 350 juta. Akhirnya semua menikmati dengan adanya masjid itu. Jadi ini al-qardul hasan, termasuk wujuhil khair itu di situ. Atau kemudian binaul madrasah, membangun lembaga pendidikan, begitu. Sekarang itu diperlukan. Kalau kita mengacu pada generasi terdahulu, Daulah Abbasiyah dan lainnya, gitu, itu kan punya Baitul Mal, Baitul Mal. Baitul Mal ini digunakan untuk apa? Membiayai anak-anak untuk menjadi ulama. Jadi ada yang dibiayai mulai awal sampai kemudian betul-betul menjadi rujukan umat dalam hal fikih umpamanya, fiqhul muamalah. Yang satu khusus mendalami ilmu tentang fikih zakat. Ada yang juga belajar khusus tentang iktisadiyah, ekonomi, menjadi pakar ekonomi. Semua ini dibiayai oleh Baitul Mal. Kita sekarang itu kesulitan untuk mendapatkan orang-orang yang ahli dalam bidang syariah. Kenapa? Karena semuanya dibiayai, tanggung sendiri-sendiri. Kalau Baitul Mal ini berfungsi, wakaf itu kemudian berfungsi bagus, maka insya Allah seluruhnya akan terpenuhi ini, kebutuhan umat ini. Ini bagian dari qardul hasan. Wa aqradtumullaha qardan hasanan. Apa kata Allah balasannya? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Di sini Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian, setiap detik kita berpotensi untuk berbuat salah. Itu jelas, Pak. Setiap detik. Hatta di kantor sekalipun, di kantor. Gitu, potensi untuk berbuat salah itu besar, berbuat. Atau ketika sedang menikmati perjalanan. Gitu. Dalam perjalanan kita naik, tiba-tiba ada mobil weng begitu, mengambil di depan kita, terus banter, zigzag. Itu kadang kita langsung respon, mudah-mudahan tabrakan, begitu. Jadi kita sudah di situ. Itu potensi dosa, mendoakan keburukan kepada orang lain. Coba dibalik, mudah-mudahan mendapatkan hidayah, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Tapi kita kadang itu, bahkan mungkin kadang kita setan ini, begitu. Kita kadang, betul nggak betul? Artinya Bapak Ibu sekalian, potensi berbuat dosa itu setiap saat. Kita di pasar seret, umpamanya transaksi. Ini si A, si B. Ini nawarkan beras kualitas A, premium, harganya umpamanya 12.000 per kilo. Di pasar itu ada kan model orang itu, si C, piro yuk? 12.000, gitu kan? Berapa? 12.000. Nenggonku hai 12.000 ini bukan beras kualitas A, super premium.
gitu. Padahal sama-sama transaksi. Ini pun juga secara syar'i tidak boleh. La yabi'u bai'a ba'dikum ba'dha. Menjual di saat sedang transaksi. Tidak boleh. Di tempat kita kan sering terjadi begitu. Gitu. Artinya Bapak Ibu sekalian, potensi ini besar. Ada yang ngomong, beli barang dalam bentuk istilahnya ya ada masalah, umpamanya si A di B sama si A di B, tiba-tiba datang kiriman dari anak yang di luar negeri, mobil baru gitu, dari dealer datang, padahal si A si B ini pensiunan gitu, pensiunan artinya udah sepuh, pendapatannya kalau pensiunan kan saya sempat diskusi, ada orang yang sebelum pensiun itu sekitar 12.500 per bulan. Setelah pensiun dapatnya 3,5 sampai maksimal 4 juta. Gitu. Kan berapa persen saja. Setelah itu dapat kiriman dari dealer mobil, hadiah surprise dari anaknya yang di luar negeri, expander. Dalam bukan promosi, ganti yang mobil A, sudah ganti, ditutup nanti dibuang Mas ya. Saya dapat. Kemudian si A, si C tetangganya, loh dari mana? Anaknya itu bisa keluar negeri dulu nyogok. Nah, ya kan sudah. Sehingga kemudian suatu saat karena si A si B ini ingin supaya tetap baik dengan tetangga dan lainnya, diajak rekreasi mobil baru, siapkan seluruh makanan dan lainnya. Tiba-tiba pada saat membuka pintu langsung kepreset, ada pisang, kulit pisang jatuh tergilir. Pulang, dan sampai pulang, sudah diajak, tapi digoleno nggen sin turunannya ono pisangnya sebuat saya ini. Wis umur gak melok maneh Gus. Nah, sampai seperti itu. Ini masuk dalam pengertian al-hasad, Pak. Jadi meskipun tidak ada keinginan hilangnya nikmat itu dari orang lain, kita membenci, tidak suka orang lain mempunyai nikmat lebih dari kita, itu sudah hasad. Karena itu Rasulullah mengatakan iyyakum wal hasad. Jadi besar, artinya potensi kita berbuat dosa besar, Pak, setiap saat. Karena itu Allah menjanjikan la ukaffiranna ankum, sudah diampuni dosa, kemudian Allah mengatakan la udkhilannakum jannat, Allah akan memasukkan kalian ke surga allat tajri min tahtihal anhar. Karena itu kemudian Allah mengancam faman kafara ba'da dzalika minkum, siapa yang kufur setelah mengetahui janji-janji Allah ini di antara kita, faqad dhalla sawa'as sabil, telah berada dalam kesesatan yang nyata, yang besar, sesat. Karena itu ingin kita cermati di sini bahwa Allah akan mendukung seluruh gerak untuk memenangkan, atau Allah akan memberikan bantuan dan selalu membantu orang-orang yang menegakkan agama Allah dengan syarat senantiasa iqamatus shalah ala wajhil akmal, menunaikan perintah Allah salat dengan sesempurna mungkin. Yang kedua itauz zakah, membayar zakat, mengimani seluruh utusan Allah bahwa risalah yang dibawa Allah itu benar adanya, kafah, kemudian membantu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berarti al-qiyam bid-da'wah ilallah, dan terakhir al-infaq fi wujuhil khair, menginfakkan di jalan-jalan kebaikan. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu didiskusikan?
Oh ngoten. Oh, ditunda berarti. Nggih. Nggih. Tapi yang semuanya hampir nanam tewa karena teman-teman yang lain itu untuk pabrik. Nggih. Tapi makannya berat, zakatnya apa ya? Oh, telanya. Apakah zakat tela, zakat fitrahnya atau zakat apanya? Kalau zakat pertaniannya nggak yang dari peroleh pertaniannya, tapi kalau zakat fitrahnya makanan pokok. Ngaten. Seperti di Saudi, gitu. Itu hasil pertaniannya kurma. Mereka zakat perhasilannya kurma. Tapi untuk kebutuhan makan, mereka siang malam makannya nasi, sehingga mereka zakat fitrahnya dalam bentuk beras. Nggih. Ngaten, nggih. Nggih, Pak, monggo. Tentang zakat Ustaz. Nggih. Income setiap orang berbeda-beda Ustaz. Betul. Ada zakat, contohnya profesi apapun ya. Nggih. Tapi contoh dokter, sudah dokter, hasil income-nya dari prakteknya di luar jam dinas ya. Nggih. Dan juga dinas pegawai negeri. Nah, ini kan melimpah sudah. Nggih. Juga masih punya penghasilan lain, mungkin berdagang atau sawah. Nggih. Begitu pertanian. Nggih. Nah, ini zakatnya dihitung secara global profesi atau income, Nggih. atau satu demi satu Nggih. dari profesinya. Nggih. Jadi kalau dokter misal ini medis ya. Ya. Medis ini kan bisa jasa medis gitu. Kemudian sebagai ASN umpamanya nggih. Kemudian jadi kaitannya dengan medis yaitu jasa dari obat nggih dan sejenisnya. Ini kumpul jadi satu, Pak. Dari profesi dia sebagai seorang medis. Ini dikumpulkan. Jadi ini dikumpulkan dalam 1 bulan berapa ya? Karena itu fluktuatif, jasa medis pun juga fluktuatif, pun juga fluktuatif. Yang jelas ada batas minimal namanya nisab. Ini batas minimal. Kalau punya usaha lain, umpamanya bisnis properti, nggih. Nah, bisnis kemudian pertanian, nggih. Kalau properti maka jasa hasil dari ini. Kalau pertanian nggih hasil pertaniannya ini juga dizakati ketika semuanya telah melewati nisab, batas minimal. Jadi tidak di global jadi satu. Nggih, Pak. Jadi bisa jadi hasil pertaniannya tidak sesuai tidak sampai nisab, tidak dapat, tidak ada kewajiban. Nggih. Cekap nggih, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kajian pagi ini meskipun satu ayat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ilmu Allah jadikan sarana Allah mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan mudah-mudahan ini sebagai sarana Allah agar kita senantiasa istiqamah di jalannya. Allah hantarkan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah, anak dan cucu yang Allah titipkan, harta yang Allah anugerahkan, mudah-mudahan menjadi harta yang bawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita senantiasa Allah berikan anugerah menjadi rumah tangga yang senantiasa mendapatkan mawaddah warahmah dari Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengantarkan kita, menjaga kita dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.